Hari ini 1 Muharram 1448 Hijriah. Banyak dari kita ingin berhijrah, ingin menjadi lebih baik, lebih tenang, dan lebih dekat kepada Tuhan. Tapi kenapa kita sering kembali pada kebiasaan yang sama? Kenapa niat yang kuat begitu sering kalah oleh diri sendiri? Tonton sampai selesai video ini karena mungkin masalahnya bukan sekedar kurangnya niat atau lemahnya iman, tapi karena kita sedang hidup dalam dunia yang diam-diam memelihara kelelahan, menguasai perhatian, dan membuat manusia semakin sulit menaklukkan dirinya sendiri. Sampurasun, selamat bersua kembali dengan Asa Epistemic Project. Hari ini 1 Muharram 1448 Hijriah. Banyak dari kita memulai tahun baru Islam dengan harapan yang sama. Ingin berhijrah menjadi pribadi yang lebih baik. Ingin lebih disiplin, lebih tenang, lebih dekat kepada Tuhan, dan lebih mampu mengendalikan hawa nafsu. Tapi pertanyaannya selalu sama dan mengganggu ya. Jika kita benar-benar ingin berubah, kenapa perubahan itu terasa begitu sulit? Kenapa niat yang kuat sering kalah oleh kebiasaan lama? Dalam episode ini kita akan membahas kenapa hijrah bukan hanya soal kemauan, tapi juga tentang memahami diri, kelelahan, dan dunia yang membentuk cara kita hidup setiap hari. Hari ini 1 Muharram 1448 Hijriah. Mungkin banyak dari kita membuka hari dengan doa yang hampir sama. Semoga tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Semoga tahun ini menjadi awal hijrah. Semoga tahun ini saya bisa meninggalkan kebiasaan buruk yang selama ini menghambat hidup. Semoga tahun ini saya lebih mampu mengendalikan diri sendiri. Keinginan seperti itu bukan sesuatu yang asing. Hampir semua manusia pernah mengalaminya. Ada momen-momen tertentu dalam hidup yang membuat kita ingin memulai kembali. Ada saat ketika kita merasa lelah menjadi diri yang sekarang, lelah karena terlalu sering menunda, lelah karena terlalu mudah marah, lelah karena terlalu banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Lelah karena setiap malam kita menyesal, tapi setiap pagi mengulangi kesalahan yang sama. Di titik itulah keinginan untuk berhijrah lahir. Tapi masalahnya, keinginan untuk berubah gak selalu berakhir menjadi perubahan yang nyata. Banyak orang memulai tahun baru dengan semangat yang besar, tapi beberapa minggu kemudian kembali menjalani hidup yang sama. Niat yang kemarin terasa begitu kuat perlahan menghilang. Target yang ditulis dengan penuh keyakinan berubah menjadi catatan yang terlupakan. Janji kepada diri sendiri kembali menjadi janji yang tidak ditepati. Lalu muncul pertanyaan yang menyakitkan. Kenapa? Kenapa kita begitu mudah mengetahui apa yang benar, tapi begitu sulit melakukannya? Kenapa kita bisa memberi nasihat yang baik kepada orang lain, tapi gagal menerapkannya pada diri sendiri? Kenapa kita bisa memahami jalan menuju perubahan, tapi tetap berjalan ke arah yang berlawanan? Seringkali kita langsung menyalahkan diri sendiri. Kita berkata bahwa kita kurang disiplin, kurang kuat, kurang konsisten, atau kurang serius. Mungkin ada benarnya, tapi
Bagaimana jika persoalannya tidak sesederhana itu? Bagaimana jika kelelahan yang kita rasakan bukan hanya berasal dari kelemahan pribadi, tapi dari kehidupan yang setiap hari menarik perhatian kita ke berbagai arah? Bagaimana jika kita sedang berusaha berhijrah di tengah dunia yang terus-menerus menggoda, mengalihkan fokus, dan membuat kita sulit berdiam bersama diri sendiri? Karena itulah, sebelum berbicara tentang bagaimana cara berhijrah, mungkin kita perlu memahami terlebih dahulu kenapa begitu banyak manusia ingin berubah tapi tidak selalu mampu melakukannya. Sebab bisa jadi musuh terbesar dalam perjalanan hijrah bukanlah kebiasaan buruk yang terlihat di permukaan, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam dan selama ini bekerja tanpa kita sadari. Dan perjalanan untuk memahaminya baru saja dimulai. Berbicara tentang hijrah, banyak orang langsung membayangkan sebuah pertempuran melawan hawa nafsu. Dan memang benar, dan banyak ajaran spiritual, kemampuan mengendalikan diri adalah salah satu kemenangan terbesar yang bisa dicapai manusia. Masalahnya, seringkali kita membayangkan pertempuran itu terlalu sederhana, seolah-olah yang sedang berhadapan hanyalah saya dan diri saya sendiri. Padahal kenyataannya nggak sesederhana itu. Coba perhatikan kehidupan kita sehari-hari. Sejak bangun tidur, perhatian kita sudah diperebutkan oleh banyak hal. Telepon genggam yang selalu berada dalam genggaman. Notifikasi yang terus bermunculan. Video pendek yang tidak ada habisnya. Berita yang memancing emosi. Iklan yang membangkitkan keinginan. Perubahan atau perbandingan sosial yang membuat kita selalu merasa kurang. Semua datang silih berganti, bahkan sebelum kita sempat mendengar suara hati kita sendiri. Kita hidup di zaman yang sangat pandai menarik perhatian manusia. Semakin lama perhatian kita bertahan pada sebuah layar HP, semakin besar keuntungan yang dihasilkan oleh platform. Semakin sering kita tergoda untuk terus melihat, terus membeli, terus mengonsumsi, semakin banyak pihak yang diuntungkan. Tanpa sadar, perhatian manusia telah menjadi komoditas yang diperebutkan. Disinilah muncul sebuah paradoks. Kita ingin lebih fokus, tapi dunia terus mengajarkan kita untuk terpecah, terdistraksi. Kita ingin lebih tenang, tapi lingkungan di sekitar kita terus menciptakan kegaduhan. Kita ingin lebih dekat dengan diri sendiri, tapi hampir setiap detik ada sesuatu yang berusaha menjauhkan kita dari percakapan dengan diri sendiri. Akibatnya, banyak orang mengalami kelelahan yang sulit dijelaskan. Mereka tidak sedang mengangkat beban berat. Mereka tidak sedang berlari maraton. Tapi pikiran mereka tidak pernah benar-benar beristirahat. Tubuh mereka diam, tapi perhatian mereka terus bekerja. Mata mereka lelah, pikiran mereka penuh, hati mereka bising. Dalam keadaan seperti itu, keinginan untuk berhijrah seringkali kalah, bukan karena niatnya lemah, tapi energi untuk mempertahankan perubahan perlahan habis. Nah, inilah retakan yang jarang kita sadari. Selama ini kita mengira kegagalan berhijrah selalu merupakan kegagalan moral. Kita menyalahkan diri sendiri setiap kali jatuh, kita menganggap semua kesalahan berasal dari kelemahan pribadi, padahal ada kemungkinan lain yang perlu kita lihat. Bagaimana jika sebagian dari kelelahan itu lahir dari lingkungan yang memang dirancang untuk membuat manusia sulit mengendalikan dirinya? Bagaimana jika yang sedang kita hadapi bukan hanya hawa nafsu dalam diri, tapi
juga, budaya yang terus-menerus memelihara hawa nafsu itu. Karena jika benar demikian, maka hijrah bukan sekedar perjuangan individu. Hijrah juga menjadi perjuangan untuk tetap menjadi manusia yang mampu memimpin diri sendiri di tengah dunia yang setiap hari berusaha mengambil alih kemudi kehidupan kita. Dan untuk memahami itu, kita perlu melihat lebih dalam apa yang sebenarnya bekerja di balik layar kehidupan modern yang kita anggap normal selama ini. Ada sebuah pertanyaan yang jarang kita ajukan ketika membicarakan hijrah. Kenapa semakin banyak orang ingin hidup lebih tenang, tapi justru semakin sulit menemukan ketenangan? Kenapa semakin banyak buku tentang pengembangan diri, semakin banyak seminar motivasi, semakin banyak konten tentang kesehatan mental, tapi pada saat yang sama semakin banyak orang merasa lelah, merasa cemas, dan merasa kehilangan arah. Mungkin karena selama ini kita terlalu fokus memperbaiki individu, tapi jarang bertanya tentang dunia yang membentuk individu itu sendiri. Bayangkan seseorang yang sedang berusaha berhijrah. Ia ingin mengurangi kebiasaan buruk. Ia ingin lebih banyak membaca daripada menggulir layar HP. Ia ingin lebih banyak beribadah daripada menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat. Ia ingin hidup lebih sadar dan lebih terarah. Tapi setiap hari ia hidup dalam lingkungan yang terus mengirimkan pesan yang berlawanan. Ketika ia membuka media sosial, ia melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih sukses. Ketika ia membuka internet, ia dibanjiri iklan yang mengatakan bahwa kebahagiaan bisa dibeli. Ketika ia bekerja, ia didorong untuk terus produktif. Ketika ia beristirahat, ia merasa bersalah karena tidak menghasilkan sesuatu. Lama-kelamaan, hidup berubah menjadi perlombaan yang tidak pernah selesai. Kita selalu merasa tertinggal, selalu merasa kurang, selalu merasa harus mengejar sesuatu. Dan yang paling berbahaya, kita mulai mengukur nilai diri berdasarkan pencapaian yang terlihat oleh orang lain. Disinilah kelelahan modern lahir. Kelelahan bukan lagi sekedar akibat bekerja terlalu keras. Kelelahan muncul karena manusia terus dipaksa membuktikan bahwa dirinya berharga. Setiap hari kita harus menunjukkan perform, harus menunjukkan hasil, harus menunjukkan kemajuan, harus menunjukkan versi terbaik dari diri kita. Akibatnya, bahkan ketika sedang beristirahat, pikiran kita tetap bekerja. Bahkan ketika sedang diam, kita tetap merasa harus menjadi sesuatu. Bahkan ketika sedang sendiri, kita tetap merasa sedang dinilai. Inilah salah satu jebakan terbesar zaman kita. Kita mengira kebebasan berarti bisa melakukan apa saja. Padahal, seringkali kita justru menjadi tawanan dari keinginan-keinginan yang terus diproduksi di sekitar kita. Kita merasa memilih sendiri, tapi banyak pilihan kita sebenarnya telah dibentuk oleh budaya yang terus mengatakan bahwa kita harus lebih cepat, lebih kaya, lebih sukses, lebih menarik, dan lebih sempurna. Dalam keadaan seperti ini, hijrah menjadi jauh lebih sulit daripada yang terlihat. Karena yang harus diubah bukan hanya kebiasaan. Yang harus diubah bukan hanya rutinitas. Yang harus diubah adalah cara kita memandang diri sendiri dan cara kita memahami makna hidup. Sebab selama kita terus percaya bahwa nilai diri ditentukan oleh pengakuan, pencapaian, dan penilaian orang lain, maka kelelahan akan selalu menemukan jalannya kembali. Mungkin karena itulah banyak orang merasa capek tanpa tahu penyebabnya. Mereka bukan kehilangan tenaga, mereka kehilangan ruang untuk menjadi manusia.
Dan ketika manusia kehilangan ruang untuk menjadi dirinya sendiri, maka hijrah nggak lagi sekedar perjalanan spiritual. Hijrah menjadi ikhtiar merebut kembali hidup dari segala hal yang selama ini diam-diam menguasainya. Jika kita melihat lebih dalam, persoalan hijrah ternyata bukan sekedar pertarungan antara niat baik dan kebiasaan buruk. Pertarungan yang sebenarnya jauh lebih rumit daripada itu. Karena musuh terbesar manusia seringkali bukan sesuatu yang berada di luar dirinya. Musuh terbesar itu justru mampu berbicara dengan suaranya sendiri, berpikir dengan pikirannya sendiri, dan bersembunyi di balik berbagai alasan yang terdengar masuk akal. Nah, itulah sebabnya banyak orang mengetahui apa yang harus dilakukan, tapi tetap tidak melakukannya. Mereka tahu bahwa marah itu tidak menyelesaikan masalah, tapi tetap marah. Mereka tahu bahwa menunda pekerjaan hanya akan menambah beban, tapi ya tetap menunda. Mereka tahu bahwa terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial membuat hidup semakin kosong, tapi ya tetap melakukannya. Mereka tahu bahwa ibadah memberi ketenangan, tapi tetap sulit meluangkan waktu untuk melakukannya secara khusyuk. Masalahnya bukan pada pengetahuan, masalahnya pada hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Seringkali kita membayangkan bahwa perubahan hidup dimulai dari motivasi yang besar. Kita menunggu hari ketika semangat datang sepenuhnya. Kita menunggu momen seperti sekarang, momen 1 Muharram, em, ketika kita benar-benar siap. Kita menunggu perasaan yakin yang sempurna sebelum melangkah. Padahal kenyataannya semakin besar perubahan besar dalam hidup justru dimulai ketika seseorang tetap melangkah meskipun ya belum merasa siap. Disinilah banyak orang gagal memahami makna hijrah. Mereka menganggap hijrah adalah perubahan besar yang terjadi sekaligus. Mereka membayangkan bahwa suatu hari nanti mereka akan bangun sebagai pribadi yang sepenuhnya baru. Lebih sabar, lebih disiplin, lebih soleh, lebih kuat. Padahal hijrah yang sesungguhnya hampir selalu bergerak secara perlahan. Ia terjadi ketika seseorang memilih bangun 5 menit lebih awal daripada kemarin. Ia terjadi ketika seseorang mampu menahan satu kemarahan yang biasanya dilepaskan begitu saja. Ia terjadi ketika seseorang memilih membaca beberapa halaman buku daripada menghabiskan 1 jam menggulir layar HP tanpa tujuan. Ia terjadi ketika seseorang kembali berdiri setelah jatuh, bukan ketika seseorang tidak pernah jatuh. Karena itu, kemenangan terbesar bukanlah menjadi manusia yang tidak pernah gagal. Kemenangan terbesar adalah menjadi manusia yang tidak berhenti kembali. Sayangnya, banyak orang menyerah terlalu cepat karena mereka mengukur perubahan secara keliru. Mereka melihat satu kegagalan sebagai bukti bahwa dirinya tidak mampu berubah. Mereka melihat satu kesalahan sebagai tanda bahwa semua usaha mereka sia-sia. Padahal perjalanan hijrah tidak pernah berjalan lurus. Ia penuh belokan, tanjakan, turunan, penuh kemunduran, penuh keraguan, penuh hari-hari ketika kita merasa tidak membuat kemajuan apapun. Tapi justru disitulah nilai perjuangan itu berada. Karena hijrah bukan tentang menjadi sempurna dalam semalam. Hijrah adalah proses panjang untuk memindahkan pusat kendali hidup dari hawa nafsu menuju kesadaran. Dari reaksi menuju pilihan. Dari dorongan sesaat menuju tujuan yang lebih besar. Dan mungkin itulah alasan kenapa pertemuan terbesar dalam hidup bukanlah mengalahkan orang lain, bukan mengumpulkan lebih banyak harta, bukan memperoleh lebih banyak pengakuan, melainkan kemampuan untuk memimpin diri sendiri. Sebab siapapun yang mampu
memimpin dirinya sendiri sesungguhnya telah memenangkan salah satu kemenangan terbesar yang dapat dicapai seorang manusia. Mungkin pertanyaan terbesar yang perlu kita ajukan pada 1 Muharram 1448 Hijriah ini bukanlah sudah sejauh apa saya berubah. Pertanyaan yang lebih penting justru ke arah mana saya sedang berjalan. Karena seringkali kita terlalu sibuk menghitung hasil sampai lupa memperhatikan arah. Kita mulai melihat diri sendiri dan merasa belum cukup baik. Kita membandingkan diri dengan orang lain yang tampak lebih soleh, lebih disiplin, lebih sukses, atau lebih tenang. Lalu kita merasa tertinggal, merasa gagal, merasa nggak layak disebut sedang berhijrah. Padahal bisa jadi yang sedang terjadi justru sebaliknya. Bisa jadi langkah kecil yang hari ini terasa biasa sebenarnya lebih berharga daripada lompatan besar yang hanya bertahan beberapa hari. Sebab hijrah bukan perlombaan untuk terlihat paling baik di hadapan orang lain. Hijrah adalah perjalanan untuk menjadi lebih baik daripada diri kita yang kemarin. Masalahnya, dunia hari ini sering mengajarkan hal yang berbeda. Kita hidup dalam budaya yang menghargai hasil cepat. Kita menyukai perubahan yang instan. Kita ingin segala sesuatu yang terjadi sekarang juga. Kita ingin menjadi disiplin dalam semalam. Kita ingin menjadi produktif dalam seminggu. Kita ingin menjadi versi terbaik diri kita secepat mungkin. Akibatnya ketika perubahan berjalan lambat, kita menganggap diri kita gagal. Padahal pohon tidak tumbuh dalam semalam. Laut tidak penuh dalam satu hujan. Dan manusia tidak menjadi matang dalam satu keputusan. Semua hal besar membutuhkan proses. Demikian pula hijrah. Hijrah bukan satu momen yang selesai ketika kalender berganti. Hijrah adalah latihan yang harus diulang setiap hari. Setiap pagi ketika kita bangun, setiap kali kita memilih antara yang mudah dan yang benar, setiap kali kita jatuh lalu memutuskan untuk berdiri kembali. Mungkin karena itulah makna terdalam hijrah bukan perpindahan tempat, tapi perpindahan pusat kehidupan. Dari hidup yang dikendalikan oleh keinginan sesaat menuju ke hidup yang dipandu oleh tujuan yang lebih besar. Dari hidup yang hanya mengejar kesenangan menuju hidup yang memiliki makna. Dari hidup yang terus bereaksi terhadap dunia menuju hidup yang mampu menentukan arahnya sendiri. Dan perjalanan itu tidak selalu spektakuler. Seringkali ia sunyi, tidak ada tepuk tangan, tidak ada penghargaan, tidak ada pengakuan. Hanya ada percakapan jujur antara manusia dengan dirinya sendiri. Hanya ada keputusan-keputusan kecil yang mungkin tidak dilihat siapapun. Tapi justru disitulah perubahan besar lahir. Maka jika hari ini dirimu merasa lelah, jangan buru-buru menganggap dirimu gagal. Jika hari ini dirimu masih berjuang melawan kebiasaan lama, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa hijrah dirimu tuh tidak berhasil. Karena bisa jadi kesadaran bahwa dirimu ingin berubah adalah langkah pertama yang paling penting. Dan bisa jadi alasan dirimu terus merasa lelah bukan karena lemah, tapi karena dirimu sedang berada di tengah pertempuran yang memang tidak mudah. Perjalanan hijrah bukan perjalanan menuju kesempurnaan. Perjalanan hijrah itu perjalanan pulang. Pulang kepada diri yang lebih jujur, pulang kepada hidup yang lebih bermakna, pulang kepada Tuhan yang selama ini tidak pernah berhenti menunggu kita kembali. Dan mungkin di hari pertama tahun 1448 Hijriah ini, tidak ada kemenangan yang lebih besar daripada keberanian untuk memulai perjalanan pulang itu sekali lagi.
Mungkin sebagian dari kita memulai tahun baru ini dengan semangat, sebagian yang lain memulainya dengan harapan, dan mungkin tidak sedikit yang memulainya dengan kelelahan. Kelelahan karena terlalu sering jatuh pada kesalahan yang sama. Kelelahan karena terlalu lama berjuang melawan diri sendiri. Kelelahan karena merasa belum menjadi pribadi yang diinginkan. Tapi setelah perjalanan kita dalam episode ini, mungkin ada satu hal yang perlu kita ingat. Hijrah bukanlah tentang menjadi manusia yang sempurna. Hijrah bukan tentang tidak pernah gagal. Hijrah itu bukan tentang berubah secara drastis dalam satu malam. Hijrah adalah keberanian untuk terus kembali ketika tersesat. Keberanian untuk terus bangkit ketika jatuh. Keberanian untuk tetap melangkah meskipun langkah itu kecil. Karena sesungguhnya yang membedakan manusia bukanlah seberapa jarang ia jatuh, tapi seberapa sering ia memilih untuk bangkit. Mungkin dunia akan terus menawarkan gangguan. Mungkin hawa nafsu akan terus mengajak kita kembali ke jalan yang lama. Mungkin kita masih akan melakukan kesalahan di masa depan. Tapi selama kita masih memiliki kesadaran untuk memperbaiki diri, selama kita masih memiliki keberanian untuk memulai lagi, selama kita masih memiliki keinginan untuk pulang kepada kehidupan yang lebih bermakna, maka perjalanan hijrah itu belum pernah berhenti. Dan mungkin makna terdalam dari satu Muharram bukanlah tentang pergantian tahun, tapi pengingat bahwa tidak peduli seberapa jauh kita tersesat, selalu ada jalan untuk kembali. Tidak peduli seberapa lelah perjalanan yang telah dilalui, selalu ada kesempatan untuk memulai langkah berikutnya. Tidak peduli seberapa sering kita kalah terhadap diri sendiri, selalu ada harapan untuk kembali memenangkan pertempuran itu. Karena pada akhirnya, hijrah bukanlah perjalanan menuju kesempurnaan. Hijrah adalah perjalanan seumur hidup untuk terus menjadi manusia yang lebih sadar, lebih bijaksana, lebih bermakna, dan lebih dekat kepada Tuhan. Jika dirimu menikmati episode ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan tuliskan pendapat dirimu di kolom komentar. Karena dunia seringkali berubah bukan ketika kita menemukan jawaban baru, tapi ketika kita mulai mengajukan pertanyaan yang berbeda. Selamat bergabung dan bersua dengan Asepistemik pada episode berikutnya. Sampurasun.